Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiawan dengan NIM 2510919000011. Saya dari kelas 02 SKMP 001. Saya dari program studi Sistem Komputer. Saya di sini akan menjelaskan beberapa codingan yang ada di C++ dan pengertiannya. Yang pertama yaitu adalah biodata. Biodata dalam C++ adalah kumpulan informasi tentang seseorang yang disimpan dan diolah di dalam sebuah program. Data yang biasanya disimpan meliputi nama, NIM, tanggal lahir, alamat, hobi, program studi, dan informasi lainnya. Biodata sering digunakan sebagai contoh sederhana untuk mempelajari cara menyimpan, mengelola, dan menampilkan data dalam bahasa programan C++. Biodata dapat dibuat menggunakan beberapa cara seperti variabel biasa, array, atau yang paling umum adalah struct. Karena struct memungkinkan beberapa data dengan tipe yang berbeda seperti int, string, atau float digabungkan dalam satu variabel. Dengan begitu, data menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan lebih mudah dikelola. Dalam contoh ini, data seperti nama, NIM, tanggal lahir, hobi, alamat, kampus, program studi, dan kelas disimpan dalam satu struktur yang diberi nama bio. Meskipun tipe datanya berbeda seperti string dan long, semuanya tetap bisa dikelompokkan dalam satu struktur. Setelah struktur dibuat, setiap data diisi menggunakan operator titik. Misalnya, bio titik nama dan bio titik dim. Selanjutnya, seluruh data ditampilkan ke layar menggunakan code. Penggunaan struct membuat program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan memudahkan programmer dalam mengelola data yang saling berhubungan tanpa harus membuat banyak variabel terpisah. Oleh karena itu, struct sering digunakan untuk menyimpan data seperti biodata mahasiswa, data karyawan, atau data lainnya yang terdiri dari beberapa informasi dalam satu objek. Yang kedua yang selanjutnya adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang sama ke dalam satu variabel. Dengan menggunakan array, kita tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang sejenis. Setiap data di dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0, sehingga data dapat diakses dengan mudah menggunakan nomor indeks tersebut. Pada program di atas, array atau benda digunakan untuk menyimpan 5 nama benda, yaitu buku, pensil, tas, botol, dan laptop. Setelah data disimpan, program menggunakan perulangan for untuk menampilkan semua isi array satu persatu. Dengan cara ini, kode menjadi lebih sederhana, rapi, dan mudah dikembangkan jika jumlah data bertambah. Penggunaan array sangat membantu dalam pemrograman karena membuat pengelolaan data menjadi lebih efisien dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Yang ketiga adalah string. String dalam C++ adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter seperti nama orang, nama hewan, alamat, atau kata-kata lainnya. Dibandingkan menggunakan tipe data char, string lebih mudah digunakan karena dapat menyimpan banyak karakter sekaligus dan mudah diubah atau dimanipulasi. Pada contoh ini, string digunakan untuk membuat array hewan yang berisi 6 nama karakter, yaitu cicak, gajah, belalang, ikan, hiu, dan kuda. Setelah itu, beberapa isi array diubah misalnya hewan 1 dari gajah menjadi sapi, hewan 2 menjadi buaya, dan hewan 5 juga menjadi buaya. Terakhir, nilai hewan 1 diubah kembali menjadi gajah. Setiap perubahan langsung ditampilkan menggunakan code. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa string memudahkan kita untuk menyimpan dan mengubah data berupa teks, sedangkan penggunaan array membuat banyak data teks dapat disimpan dalam satu variabel dan diakses berdasarkan indeksnya. Dengan begitu, program menjadi lebih rapi dan efisien. Yang keempat adalah pointer. Pointer dalam C++ adalah variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan alamat, memori, dan variabel lain, bukan menyimpan nilai datanya secara langsung.
Dengan pointer, kita dapat mengakses atau mengubah nilai suatu variabel melalui alamat memori tempat variabel tersebut disimpan. Pointer sangat berguna dalam pemrograman karena membuat pengelolaan data menjadi lebih efisien, terutama saat bekerja dengan fungsi array, struktur data, atau objek. Dalam C++, operator dan digunakan untuk mengambil alamat memori suatu variabel. Sedangkan operator bintang digunakan untuk mendeklarasikan pointer dan juga untuk mengambil nilai yang tersimpan pada data memori tersebut atau dereference. Dengan memanfaatkan pointer, program dapat menghemat penggunaan memori dan membuat program lebih fleksibel dalam mengolah data. Pada codingan ini, dibuat sebuah variabel nama yang bertipe string dan diisi dengan teks Akbar Setiawan. Setelah itu, dibuat sebuah pointer bernama PTR yang bertipe string bintang. Pointer tersebut digunakan untuk menyimpan alamat memori dan dari variabel nama yang diperoleh menggunakan operator dan. Jadi, PTR tidak menyimpan isi data secara langsung, tapi hanya menyimpan lokasi atau alamat tempat data nama berada di memori komputer. Selanjutnya, program menampilkan 3 informasi. Pertama, nama. Nama digunakan untuk menampilkan isi variabel, yaitu Akbar Setiawan. Kedua, PTR digunakan untuk menampilkan alamat memori dari variabel nama. Alamat ini biasanya berupa kombinasi angka dan huruf yang berbeda setiap kali program dijalankan. Ketiga, bintang PTR digunakan untuk mengambil nilai yang tersimpan pada alamat memori tersebut, sehingga hasil yang ditampilkan tetap Akbar Setiawan. Dan yang selanjutnya, yang kelima, adalah struktur. Struk atau struktur dalam C++ adalah fitur yang digunakan untuk menggabungkan beberapa data yang memiliki tipe berbeda ke dalam satu kesatuan. Dengan struk, kita dapat menyimpan berbagai informasi yang saling berhubungan dalam satu variabel, sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Data yang disimpan di dalam struk disebut anggota atau member. Pada program di atas, dibuat sebuah struk bernama struktur, yang memiliki 3 anggota, yaitu angka bertipe int, HP bertipe string, dan makanan bertipe string. Setelah struk dibuat, setiap anggota diisi dengan nilai, yaitu 38, realme, dan ayam geprek. Nilai tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan kode, baik satu persatu maupun dalam satu baris. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa struk berfungsi untuk mengelompokkan beberapa data yang berbeda tipe tetapi masih saling berkaitan. Penggunaan struk membuat kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memudahkan programmer dalam mengelola data tanpa harus membuat banyak variabel yang terpisah. Fitur ini sering digunakan untuk penyimpan data seperti biodata mahasiswa, data barang, data kendaraan, atau informasi lain yang terdiri dari beberapa atribut. Dan yang selanjutnya, yang keenam, adalah OOP. OOP atau bisa disebut juga Object Oriented Programming adalah metode programan yang menggunakan objek sebagai dasar dalam membuat program di dalam OOP. Terdapat kelas yang berfungsi sebagai cetakan template dan objek yang merupakan hasil atau isi dari kelas tersebut. Dengan OOP, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali jika diperlukan. Pada grup program di atas, dibuat sebuah kelas bernama mahasiswa. Kelas ini berfungsi sebagai cetakan untuk menyimpan data mahasiswa. Di dalamnya terdapat 2 atribut, yaitu nama dan prodi, serta satu metode bernama data yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Di dalam fungsi main dibuat sebuah objek bernama MHS dari kelas mahasiswa. Setelah objek dibuat, atribut nama diisi dengan Akbar Setiawan dan atribut prodi diisi dengan sistem komputer. Kemudian metode atau data dipanggil untuk menampilkan data yang sudah disimpan. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa OOP membantu mengelompokkan data dan fungsi ke dalam satu kelas, sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan jika ingin menambahkan data atau fitur baru. Karena itu, OOP banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi yang lebih besar dan kompleks.
Dan yang selanjutnya yang ketujuh adalah searching. Searching adalah proses mencari suatu data atau informasi tertentu dari sekumpulan data yang ada. Dalam pemrograman C++, searching digunakan untuk mengetahui apakah data yang dicari ada di dalam array atau tidak. Jika tidak data ditemukan, program akan menampilkan letak atau posisi data tersebut. Sebaliknya, jika data tidak ditemukan, program akan memberikan informasi bahwa data tersebut tidak ada. Salah satu metode searching yang paling sederhana adalah linear search, yaitu mencari data dengan memeriksa setiap elemen array satu persatu dari awal hingga akhir. Pada program di atas, dibuat sebuah array buah yang berisi 5 nama buah, yaitu apel, jeruk, mangga, pisang, dan anggur. Kemudian, pengguna diminta memasukkan nama buah yang ingin dicari. Setelah itu, program menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap isi array satu persatu. Di dalam perulangan, terdapat percabangan if yang membandingkan data yang dimasukkan pengguna dengan setiap elemen pada array. Jika data yang dicari sama dengan salah satu isi array, program akan menampilkan bahwa buah tersebut ditemukan. Lalu variabel ditemukan diubah menjadi true dan proses pencarian dihentikan dengan break. Jika sampai akhir perulangan data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan buah tidak ditemukan. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa searching digunakan untuk mencari data dalam kumpulan data yang sudah tersimpan. Metode linear search merupakan cara pencarian yang paling mudah dipahami karena pemeriksa dapat memeriksa data secara berurutan dan dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Dan yang selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 adalah sorting. Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu. Misalnya dari nilai terkecil ke terbesar, ascending, atau dari terbesar ke terkecil disebut descending dalam pemrograman C++. Sorting digunakan agar data menjadi lebih rapi dan mudah dicari atau dianalisis. Salah satu metode sorting yang paling mudah dipahami adalah bubble sort, yaitu membandingkan dua data yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya belum benar. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga semua data tersusun dengan benar. Pada coding ini dibuat sebuah array angka yang berisi 5 data, yaitu 45, 20, 15, 30, dan 10. Awalnya program menampilkan data sebelum diurutkan menggunakan perulangan for. Selanjutnya, program menggunakan metode bubble sort dengan 2 buah perulangan for. Perulangan pertama digunakan untuk menentukan berapa kali proses pengurutan dilakukan. Sedangkan perulangan kedua digunakan untuk membandingkan 2 angka yang berdekatan. Jika angka di sebelah kiri lebih besar daripada angka di sebelah kanan, maka kedua angka tersebut akan ditukar menggunakan variabel sementara. Proses ini terus diulang sampai semua angka tersusun dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah proses sorting selesai, program menampilkan hasil pengurutan sehingga data berubah menjadi 10, 15, 20, 30, dan 45. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa sorting berfungsi untuk mengurutkan data agar lebih teratur, sehingga lebih mudah dibaca, dicari, dan diolah dalam program. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.